Rojak Hijrah Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf yang mulia Kiai, atas nama saya Bapak Juwandi yang dulu memang awal-awal sudah aktif di sini, tapi kemudian saya repot baru hadir lagi. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan yang mulia tadi, bahwa yang orang yang kasab dan murad itu memang sesuatu hal yang tentunya itu hak prerogatif Allah, betul. Tapi saya ada pertanyaan sebaliknya, karena kita tahu sebagai muslim bagaimana sejarah para aulia, di mana ada salah satu aulia yang bernama, beliau adalah Syekh Siti Jenar, yang kewaliannya sudah tidak diragukan lagi, tapi kemudian tiba-tiba entah itu seperti apa, para aulia tidak sepakat dengan dia sehingga ada konsekuensi dari para aulia tersebut. Nah, untuk jelasnya saya mohon penjelasan yang agar saya bisa terklarifikasi bagaimana konsekuensi dia seorang wali di depan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Siti Jenar atau yang dikenal dengan Syekh Lemah Abang. Beliau adalah waliullah di antara 9 wali. Syekh Siti Jenar dimitoskan, dipenggal kepalanya oleh Wali Songo. Ini adalah kesesatan sejarah. Digambarkan bahwa Wali Songo itu adalah orang-orang yang bengis, orang-orang yang menginginkan popularitas, kekuasaan, sehingga tidak boleh ada yang menyainginya. Bahkan ada yang bilang Syekh Siti Jenar itu jadi cacing dan lain sebagainya. Ini adalah sejarah yang dimanipulasi oleh kaum-kaum kufar, orang-orang yang tidak senang dengan agama ini. Syekh Lemah Abang atau biasa kita kenal dengan Syekh Siti Jenar, beliau adalah wali agung. Kedudukannya sama dengan Wali Songo. Hanya saja ketika dalam fananya datang tamu, ada Syekh Siti Jenar, nggak ada, yang ada adalah Allah. Beliau itu tidak mengatakan atau mengakui dirinya Tuhan. Dalam kondisi fana, seorang wali Allah atau kekasih Allah itu tidak ada lagi yang dia lihat kecuali Allah. Sirna diri, sirna semesta, yang ada hanyalah pencipta. Maka tidak ada yang bisa dilihat kecuali Allah. Ketika dalam fana tersebut ditanya, maka tidak keluar namanya dalam lisannya kecuali nama Allah. Dan pada kondisi itu, ya, itu kan tamu banyak yang datang ke beliau dan beliau masih beraktivitas seperti biasa, artinya dari keluar. Datanglah Eyang Sunan Kalijaga, ditegur. Mun bisa ulah gitu, mun kerpana cicing bae di imah, lain akhirnya dipilmkeun pasea, eta nu nyieun film sinting tah. Sok tahu. Nah, makanya hati-hati media ya. Aya kan film Sunan Kalijaga jeung Siti Jenar dipilmkeun pasea, terus akhirnya paseana ke asup ka jero taneuh, paseana jero taneuh, engke Siti Jenar lumpat deh ka luhur hiber, iya udah deh ku Sunan Kalijaga. Ini nanaon gitu. Allah Karim. Film mah ngudag rame na. Nya tingali film Kian Santang Prabu Siliwang. Aduh geus ka mana bae ngacapruk eta.
orang film itu ngejar duit, ngejar untung. Amun nunjukkan film aslina mual menang duit, dak terame. Tidak ada nih, yang tegaskannya tidak ada peperangan atau perkelahian apalagi pembunuhan antara Sunan Kalijaga dengan Syekh Siti Jenar. Mereka adalah sahabat, mereka adalah pejuang-pejuang Allah, dan mereka Syekh Siti Jenar itu orang yang dikasab. Beliau mendapatkan makom kewalian sampai kepada Ma'rifatullah itu dikasab. Beliau belajar dari kecil. Nah, adapun sejarah yang mengatakan dibunuh, dipenggal, itu hoak. Nah, ini banyak sekali. Kalau kita lihat sejarah di TV, ya, apalagi zaman medsos, hati-hati. Hati-hati. Orang-orang kufar, musuh-musuh Allah kumahawe supaya umat Islam teh pecah. Ah, buktina nata. Wali Songo ejeng ayeuna Syekh Siti Jenar temempan Pak, ganti enak EPI jeung PWI. Garelut para sea. Nya, anu seuri saha? Orang kafir nu teresep ka Islam. Musuh-musuh Allah mah seuri. Tuh, ini program propaganda. Dulu salah satu wilayah terkuat di Nusantara yang sulit sekali dikendalikan oleh penjajah Belanda waktu itu adalah Nangro Aceh Darussalam. Aceh itu persatuannya luar biasa. Sehingga salah satu cendekiawan Belanda waktu itu berusul kepada pimpinannya, Aceh kalau kita serang susah, Aceh kalau kita perangi susah. Sudah, kirim saja saya ke Mekah. Akhirnya dikirim ke Mekah, iya, namanya Senoker Gerinyu. Senoker Gerinyu ini dikirim ke Mekah, belajar Quran, belajar hadis, Quran katalar, ribuan hadis katalar, sampai akhirnya kembali dia ke tanah Nusantara, dengan merubah pakaiannya seperti ulama, berganti nama menjadi Abdul Ghaffar. Kawin iya jeung saejeng anak lurah, mun ayeuna mah lurah. Di Bandung, tah katipu tah lurah tah. Ini sejarahnya seperti itu. Akhirnya tah dipisahkeunlah antara Islam jeung kekuasaan. Geus, ustad mah ustad, kiai kiai ngaji we tong sagala nguruskeun negara. Ya, tak itu program Senoker Gerinyu, ideologinya masih tertanam di beberapa manusia saat ini di Indonesia. Gus, Ustadz mah tong segera pulutak politik, uruskan we urusan bab fikih. Nah ini Senoker Gerinyu, beliau itu menjadi ketua Dewan Fatwa waktu itu. Sampai akhirnya kitab-kitab yang datang dari luar itu begitu masuk diceklah, oh ini urusan kenegaraan ya, jangan. Ini urusan pemerintahan, jangan. Dipisahkanlah antara agama, ulama jeung umaro. Coba kita lihat dulu, siapa umaro waktu itu? Ulama. Sayyidina Umar siapa? Ulamanya umaro. Sayyidina Abu Bakar ulamanya umaro. Sayyidina Ali ulamanya umaro. Dulu anu ngaranna umaro teh pasti ulama. Tidak akan diangkat dia menjadi pimpinan di suatu wilayah kecuali dia orang alim. Ayeuna dipisahkeunlah ta program Senoker Gerinyu. Cendekiawan Belanda yang merubah pakaiannya dan namanya menjadi Abdul Ghaffar. Nggak, saya nama Ustadz kayak ngaji tasawuf, baik ngaji tasawuf. Geus tong nguruskeun negara. Beusi kakotoran. Gitu lainnya. Justru ieu ulama-ulama nu kuduna jadi bupati teh. Nu kuduna jadi menteri teh ieu kuduna ulama. Ulama udang. Ieu negara Republik Kesatuan Indonesia teu dicareke ku ulama ruksak ya.
Ulama nu sieun ka Allah lain ulama anu asup ka politik supaya beunghar. Lain ulama nu asup ka politik supaya menang dana di pamarentah pesantrenan disumbang. Lain. Ulama warasatul anbiya. Ulama penerus para nabi nu sieun ka Allah nu cinta ka umat. Tah makana negara urang miki dia miki ruksak sabab naon tingali pamimpin-pamimpinna miki dia miki loba dipimpin ku jelema nu sarakah. Korupsi di mana-mana nya. Di negara korup jelema jujur teh jadi benalu. Maka bakal disingkirkan. Ini sudah jadi rahasia umum. Aing ngaji kam kunon ka negara-negara dibahas ya. Aduh. Tak kos gitu kuduna ulama-ulama nu sarieun ka Allah, ulah sieun berpolitik sok bae, nu penting tetap jadi berlian walaupun dalam kubangan yang hitam. Ang loba aya nage ustad kiai arasu pamarintahan. Nah, loba nama supaya menang dana eta supaya pasantrena dibangun supaya kelompokna babari amun aya urusan jeung pamarentahan. Jarang ayeuna ulama nu sieun ka Allah jadi pamimpin. Salah urang oge rakyatna milih anu loba duitna ketimbang anu saeutik. Buating anu saeutik duitna teh eta teh wali, aya ngabebenah nagara, aya ngabebenah wilayah lingkungan urang. Sabab teu bogaan duit, anu bogaan duitna nu medegong, nya nu bedegong nu jadi pamimpin. Nya. Nah, jadi kembali tadi bahwa pemalsuan sejarah ya, atau dusta tentang sejarah Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar yang katanya dibunuh ini adalah dusta. Awas jangan percaya. Terus Eyang Sunan Kalijaga nya gelut ejeng saha? Gelut ejeng Syekh Siti Jenar. Piraku wali garelut. Wali silih sindir, wali mau fokus ke tugasnya masing-masing. Emang gubernur si sindiran. Tuh kesel bapak aing disindiran cenah. Semua bener ya? Geus tutup. Syekh Abdul Rahman itu pernah jumpa langsung dengan Sunan Kalijaga, dengan Syekh Siti Jenar, dengan Syekh Syarif Hidayatullah. Itu. Tapi beliau tidak mungkin menceritakan itu kepada umum. Bahwa begini-begini ai para kekasih Allah mah nyaho sejarah. Nah, itu tanyakeun bae langsung atuh. Dan segitu mau benar ngacapruk itu kadi ngaji hikam ya. Jadi kesimpulannya dalam hikmah ini adalah bahwa jangan karena amalmu yang sedikit kemudian Allah beri kamu kemarifatan sehingga engkau terheran-heran. Iya teh hikmah 8 iya teh jawaban dari permasalahan orang yang dimurad. Jelema nu dimurad teh menang kabingung nu banget, Pak. Orang yang dimurad itu mendapat suatu kebingungan yang luar biasa sehingga karena saking bingungnya dia itu akan menjadi seperti orang gila. Dia tidak belajar ini kok ngalaman kieu, henteu nyaho kieu kok ngalaman kieu, moal dibukakeun lah di dia mah. Gitu. Nah, akhirnya orang merasa teh henteu ieu da henteu diajar.
ibadah nu bener, merasa tidak ada upaya untuk sampai kepada makom ma'rifat, kok tiba-tiba diberi ma'rifat. Ini jawaban dari hikmah 8 inilah. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan orang yang di murad itu kajawab kabeh ku hikmah ke-8 ini. Jadi jangan karena amalmu yang sedikit sehingga Allah memberikan mu'arifat engkau menjadi bingung. Eta tanda kanyaah Allah. Makanya orang yang di murad ketika ditanya bagaimana engkau bisa meraih semua ini, hadza min fadli rabbi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khatim lana bihusnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Untuk para jamaah silakan berdoa masing-masing, fokuskan hati dan pikiran kita kepada Allah. Ya, mintalah apa-apa yang selama ini menjadi hajatmu yang belum Allah ijabah, dan semoga Allah beri kemudahan atas kalian semua. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallallahu rasulillah ya ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit tambahan tadi tentang pertanyaan Syekh Siti Jenar. Ini ada banyak pengikut beliau yang katanya pengikut tapi meninggalkan sholat dengan dalih manunggaling kalau Gusti. Ya, ini tidak benar. Syekh Siti Jenar itu adalah orang yang taat dalam melaksanakan perintah Allah. Dan tidak sekali-kali beliau menjalankan perintah Allah kecuali dengan kesungguhan. Dan tidak pernah sekalipun beliau dengan sengaja meninggalkan sholat, meninggalkan perintah Allah. Kecuali dalam keadaan sakar dan fana. Orang teu sakar teu fana, teu sholat. Nah ini bahaya. Ya, untuk lebih jelasnya terkait perjalanan Syekh Siti Jenar yang bertanya tadi, silahkan nanti kita bisa ngobrol sambil ngopi santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.